Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa menikmati setiap nafas, sehingga kita bisa menikmati setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa ketaatan, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat ketaatan dan ketaatan kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan dikumpulkan dengan beliau di padang mahsyar, dan kemudian kita dikumpulkan bersama beliau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pecinta kebaikan yang mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa. Para pemirsa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, as-shaum atau puasa maknanya secara bahasa, secara etimologi adalah al-imsak atau menahan. As-shaum secara bahasa adalah al-imsak. Secara definisi syariat atau fikihnya, as-shaum adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'i syamsi ila ghurubiha ma'an niyah, yaitu menahan dari segala hal yang membatalkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat. Dari definisi syariat puasa tadi dapat kita pahami ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut. Batas masuknya sesuatu itu adalah huruf ha. Ketika kita mengucapkan ha, maka disitulah batas yang membatalkan puasa. Di sini ada beberapa pembahasan, di antaranya adalah hukum ketika sesuatu itu masuk bercampur dengan ludah. Maka hukumnya ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Sesuatu hal apabila bercampur dengan ludah, apabila suatu itu bisa dipisahkan, maka ketika masuk ke dalam rongga mulut hukumnya adalah membatalkan puasa. Adapun sesuatu itu yang tidak bisa dipisahkan dengan ludah kita, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Sebagai contoh, ketika malam kita makan jam 3 malam, kemudian tidak sengaja kita bangun kesiangan dan masih ada sisa makanan di dalam mulut kita.
apabila sesuatu itu tercampur dengan ludah, kemudian kita tidak bisa memisahkan sesuatu tersebut yang berupa makanan atau minuman atau rasa, maka hal tersebut tidak membahayakan. Namun apabila bisa dipisahkan, ya, sesuatu tersebut ya kita pisahkan dari ludah kita, maka hal tersebut baiknya kita buang dan tidak kita telan. Yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan masuk ke dalam mulut adalah hal yang makruh. Sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita dengan sengaja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan atau al-halq tadi, maka hukumnya bisa makruh apabila sesuatu tersebut ya kita coba-coba, seperti misalkan bermain dengan makanan, memasukkan permen ke dalam mulut, merasakan tapi kemudian tidak kita telan, maka hukumnya makruh. Artinya makruh itu adalah sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, dan ketika dikerjakan tidak mendapatkan dosa, maka hukumnya makruh. Apabila dia tertelan secara tidak sengaja, maka puasanya batal. Kenapa? Karena dia telah memainkan sesuatu itu masuk ke dalam mulut secara sengaja, walaupun tertelan tidak secara sengaja, maka wasilah yang tidak sengaja tadi bisa menyebabkan puasanya batal dan dia harus mengganti puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuatu masuk ke dalam mulut tetapi hukumnya adalah sunnah, yaitu berkumur-kumur, al-madmadah ketika wudu, itu hukumnya berpahala. Bahkan Rasulullah SAW ya, ketika berpuasa beliau berwudu, tetapi tidak yuballigh al-wudu, artinya tidak yuballigh al-madmadah, tidak sampai kerongkongan. Kan Rasulullah SAW setiap wudu yuballigh al-madmadah, beliau sampai ke dalam kerongkongan. Seperti ketika berkumur-kumur, beliau memasukkan air kemudian melakukan seperti itu. Itu adalah yuballigh fil wudu, artinya yuballigh fil madmadah, artinya sampai dengan kerongkongan ini. Namun ketika puasa Rasulullah tidak melakukan tabligh atau yuballigh fil madmadah. Jadi itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian sesuatu bisa menjadi mubah, yaitu ketika kita memasukkan makanan untuk mencicipinya. Misalkan orang sedang memasak dalam jumlah yang sangat besar, atau untuk keluarganya, untuk para ibu boleh mencicipi makanan sekedarnya seperti itu, tetapi tidak menelannya, itu mubah, boleh saja. Itulah hal yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu dalam mulut. Bisa membatalkan, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung. Ukurannya adalah ketika sampai dalam jari kita, maka itu tidak apa-apa. Tetapi ketika sesuatu itu sudah melebihi lubang jari kita, maka dapat membatalkan puasa kita. Selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke telinga kita. Hukumnya sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Apabila dalam jari kita ini tidak sampai ke dalam telinga, jadi batasannya adalah jari, maka itu tidak membatalkan. Namun ketika itu lebih daripada jari, ya, sampai ke dalam, masuk ke dalam rongga telinga, melebihi daripada ruas jari kita, maka itu membatalkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang keluarnya air kencing, jadi akan membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah masuknya sesuatu melalui lubang dubur kita, maka itu membatalkan puasa. Maka dari itu berhati-hatilah dalam beristinja. Bagi para wanita dicukupkan saja untuk beristinja sesuai dengan kadarnya saja. Dan juga bagi laki-laki ataupun wanita ketika
beristinja besar, maka cukup beristinja sewajarnya saja, tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang duburnya. Wallahu a'lam wa alam bissawab. Inilah mungkin yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita sah hukumnya secara syariat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.